Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada informasi yang menarik ini sahabat ya, dari Kisruh PBNU. Rupanya Gus Yahya tidak main-main, baru saja rapat dengan para pengurus Tanfisia, dan salah satu agenda yang dirapatkan itu, ini hal yang menurut saya pukulan telak dari Tanfisia ya. Sebab orang yang dianggap dibalik kekisruhan ini kemudian dirotasi jabatannya, yaitu Gus Ipul ya, yang merupakan sekjen, itu diturunkan posisinya menjadi salah satu ketua ya. Turun ya. Saya kira ini soal etis saja ya, supaya tidak semakin melebar ini persoalan. Tidak enak saja kalau dia diberhentikan dari jabatannya. Yang pasti bahwa alasan yang disampaikan oleh Gus Yahya saya kira secara organisasi sangat rasional. Sebab yang namanya sekjen ini adalah merupakan salah satu posisi kunci yang bisa benar-benar menghambat berjalannya roda organisasi, terutama dalam administrasi. Sebutlah misalnya ada kurang lebih 70 PC yang sampai hari ini SK-nya belum ditandatangani, dan itu mandek di mejanya Gus Sekjen ya, atau Abanda Saifullah Yusuf. Ya boleh jadi karena kesibukannya, ya boleh jadi juga karena berupaya orang-orang yang terpilih di sana itu adalah harus orangnya untuk kepentingan muktamar. Ini yang jadi soal, karena mengabaikan administrasi organisasi demi untuk kepentingan politiknya, padahal ini sangat berbahaya untuk organisasi ke depan. Oleh karena itu menjadi wajar kalau kemudian direposisi, termasuk saya kira Bondum ya, Bondum juga diganti, dan yang gantikan itu Pak Sumantri, mantan bendahara. Jadi Bondum diganti juga, ya baguslah supaya bisa sinergi, agar tidak ada lagi alasan masalah-masalah di internal Tanfisia Nahdlatul Ulama. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat seperti apa pernyataan daripada Gus Yahya. Dan di dalam rapat kita hari ini, kita mendiskusikan berbagai masalah di lingkungan Tanfisia, dan kita menemukan ada sejumlah bagian, sejumlah jumlah klaster tugas yang kemudian selama beberapa waktu agak tersendat sampai dengan terbengkelai. Nah, di antara yang kami lihat secara mencolok misalnya adalah klaster kesekretariatan jenderal ya. Karena ya kita sangat maklumi bahwa sekjen yang kemudian menjadi menteri sosial ya, sudah setahun ini sejak beliau diangkat jadi menteri, karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali, sehingga walaupun kita bisa berkoordinasi mungkin secara virtual atau melalui alat komunikasi kita secara online, tapi karena beliau tidak hadir secara fisik, ini juga menciptakan banyak kendala, karena ini sudah setahun. Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja sekjen, misalnya hal begitu terjadi ya. Nah, kemudian juga dalam kebendaraan ini sudah lebih 2 bulan ini bendahara umum juga tidak engage dengan manajemen kebendaraan di lingkungan PBNU. Itu antara lain masalah-masalah besar, ada sejumlah yang lain, tapi saya ingin sebut yang masalah besar ini. Nah, sistem konstitusi dan regulasi NU itu memberi jalan keluar dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor 13, dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94, dan di dalam peraturan
Perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18 serta Peraturan Perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya, nanti akan di-share ya, risalah rapat takfidiyah ini ya, atau ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara sebetulnya. Nah, itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi. Rotasi jabatan. Disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi, ya. Hal-hal yang menyangkut tanfidiyah bisa diputuskan di tingkat rapat tanfidiyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus tanfidiyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa lah ya, ketua bidang menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik. Kemudian saudara Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal dirotasi ke posisi sebagai Ketua PBNU. Kemudian saudara Haji Gutvan Arif dari posisi sebagai Bendahara Umum dirotasi ke posisi Ketua PBNU. Sedangkan Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum dirotasi ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Saudara Haji Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi bendahara umum. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi-konferensi besar yang lalu sebagai sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar ya, mengatur semua itu. Jadi ada jalan keluar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh PBNU ini tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Artinya secara normatif Gus Yahya mau tugas ini bahwa tidak boleh lagi ada masalah terkait dengan kesekretariatan, karena memang posisi sekjen itu vital. Jadi sekali lagi pensuratan itu bisa terhambat. SK-SK yang harusnya sudah di tangan para pimpinan-pimpinan cabang itu harusnya sudah dipegang semua, tapi karena mandek di mejanya Gus Ipul kurang lebih 1 tahun katanya tidak berkantor. Apakah itu karena dia sangat sibuk menjadi mensos atau ada hal-hal lain memang yang sepertinya dia sengaja. Ya entahlah, hanya Gus Ipul yang tahu dengan Tuhan ya. Yang pasti bahwa langkah Gus Yahya ini saya kira sudah tepat supaya organisasi ini berjalan dengan normal. Kalau kita ini kan tidak ada masalah, siapapun menjadi sekjen, siapapun menjadi ketua umum tidak ada masalah, karena tetap kita ini menjadi orang pinggiran di Nahdlatul Ulama. Tapi biar bagaimanapun juga, karena ini adalah organisasi besar yang mewadahi puluhan juta rakyat Indonesia ini, bahkan kalau klaimnya itu ada 100 juta rakyat Indonesia yang memiliki tradisi Nahdien, dan yang terikat langsung itu dengan NU ada sekitar 50 juta. Jadi memang bukan angka yang sedikit sahabat. Oleh karena itu wajar kalau kemudian diskursus ini cukup meriah di media sosial maupun di dunia nyata ya, sebab banyak orang yang betul-betul menyayangkan kejadian ini. Makanya dengan sekjen ini dirotasi posisinya,
Itu bahasa halus ya, dirotasi, tapi sesungguhnya kasarnya ini dipecat dari sekjen. Ini kita berharap bersama dengan Bendum ini, kita berharap ke depan ini PBNU akan semakin laju, semakin bagus sahabat. Tidak lagi untuk-untukan di wilayah-wilayah yang sifatnya normatif saja sebenarnya. Dan penting ditegaskan bahwa ini yang di belakang layar, saya yakin bahwa Gus Ipul melakukan itu erat kaitannya dengan bagaimana cabang-cabang yang terpilih ini harus orangnya. Jadi kalau bukan orangnya dia tidak mau proses administrasinya, karena ini kepentingan muktamar yang akan datang. Makanya saya sepakat dengan langkah Gus Yahya. Nah, tinggal kita mau melihat ini seperti apa sikap dari Roisam PBNU dengan hasil rotasi ini, apakah dia mau tanda tangani atau tidak. Kita lihat saja ke depan. Oleh karenanya banyak juga orang berpikir bahwa memang sebaiknya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini dipercepat muktamar atau dilakukan MLB. Tapi itu juga tidak etis sebenarnya, karena kan secara substansi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gus Yahya yang membuat beliau harus berhenti melalui MLB. Artinya tidak adil juga kalau misalnya itu dilakukan sahabat. Oleh karena itu kita berharap saja kayak Miftahul Ahyar ini menurunkan tensinya, ketemu dengan Gus Yahya. Ini kan Gus Yahya sudah sering kali mau ketemu, bahkan terakhir waktu sama-sama ketemu di Bandara Juanda ya, satu pesawat. Itu kan beliau minta waktu untuk ketemu, tapi lagi-lagi Kiai Miftahul Ahyar belum memberikan ruang untuk ketemu. Dan itu sudah berkali-kali. Saya dapat informasi itu pernah sampai 5 kali itu Gus Yahya mau ketemu dengan beliau untuk melakukan klarifikasi, tapi itu semua tidak terpenuhi, dalam artian tidak diberi ruang untuk ketemu. Jadi memang aneh ini kita punya orang tua yang satu sahabat. Saya kira demikian ya. Jadi yang paling penting bahwa satu sesi sudah diselesaikan oleh Gus Yahya mengeksekusi sekjen dan Bendum ya. Ini supaya normal kembali ini roda organisasi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.